Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Ketua kelasnya siapa? Lagi di Lagi dispen. Yang jadi pengurus kelas siapa? Yang nggak dispen? Udah berdoa? Udah. Udah. Udah bagi. Udah. Yang nanya aja. Oke. Di sini kita belajar tentang sejarah wajib ya? Ya. Wajib atau binatang? Wajib. Oke, jadi kemarin udah perkenalan kan kakak ini? Sudah kan? Siapa? Nah. Jadi kakak perkenalan lagi aja ya kamu Pak ya? Ya, perkenalkan nama kakak Nopal Rizka, kakak dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 7. Jadi kakak mendapat jatah untuk mengajar di kelas Al-Farabi. Jadi kelas yang kakak ajar di SMA Muat ini ada dua. Yang pertama kelas Al-Idris sama kelas Al-Farabi. Yang lain enggak paling nunggu momen aja. Kayak sekarang mungkin hari ini masuk semua gitu di Ibnu Khaldun sama di 12 Al-Madid apa ya? Karena Ustaz beliaunya masih sakit. Astagfirullah. Bisa soal. Dan bisa lah. Ya, jadi harapannya kita sama-sama berdoa biar Ustaz beliaunya cepat sembuh. Ya. Kemarin kalian belajar yang sejarah wajibnya sampai mana materi? Kalau Ustaz dulu boleh? Boleh. Yang reformasi gereja udah masuk. Oke, kita masuk di bagian reformasi gereja. Ya, nomor 3. Nomor 3 halaman 6. Halaman 6. Oke, yang ada buku siapa? Oke, yang ada buku yang sebentar ya. 3 reformasi gereja. Ya nggak apa-apa sambil makan, yang penting air sambal, air coklatnya nanti yang sampai masuk di buku. Kakak dek. Tiga reformasi gereja. Udah? Tiga reformasi gereja.
Latar belakang terjadinya reformasi gereja. Latar belakang terjadinya reformasi gereja. Bawahnya, istilah reformasi berasal dari kata. Istilah reformasi berasal dari kata. Istilah reformasi berasal dari kata. Re artinya kembali. Re artinya kembali. Dan reformasi artinya aturan. Dan formasi artinya aturan. Titik. Reformasi gereja adalah suatu upaya untuk mengembalikan ajaran agama Nasrani. Sebagaimana yang diatur dalam kitab suci Injil. Sebagaimana yang diatur dalam kitab suci Injil. Sebagaimana yang diatur dalam kitab suci Injil. Oh, Injil. Siapa itu? Aisyah. Apa? Titik. Udah, kasih itu dulu. Oke. Ini ada yang bisa menjelaskan tentang latar belakang terjadinya reformasi gereja. Ada sebelum kakak jelaskan, ada yang bisa menjelaskan. Untuk hitung-hitungan nanti kakak tambahin lah. Reformasi gereja. Kalian coba telaah dulu yang tadi kakak suruh catat. Kalian telaah dulu, coba kira-kira apa ya yang menjadi latar belakangnya, Pak? Soalnya dari pembahasan yang kita catat sudah ketahuan. Apa? Jawaban-jawabannya sudah ada. Coba kita telah lagi. Informasi berasal dari kata re, berarti kembali. Informasi yang artinya aturan. Reformasi gereja. Reformasi gereja adalah suatu upaya untuk mengembalikan ajaran agama Nasrani. Kira-kira apa? Re artinya kembali. Formasi artinya aturan. Jadi mengembalikan aturan gereja yang sudah hilang. Buktinya di mana? Kira-kira itu buktinya di mana? Ada yang bisa? Gak apa-apa salah, yang penting kita ya. Gak apa-apa salah, yang penting sekarang sudah berani ya kan? Kira-kira apa yang menjadikan
reformasi gereja ini ada. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Upaya buat memperbaiki buat gereja yang lurus, ajaran gereja yang lurus. Dari gereja yang lurus. Bisa jadi. Dari Robo dulu itu latar belakang apa dan pengembangan gereja. Jadi pada zaman itu dia adanya penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik seperti penjualan indulgensi atau syarat pengakuan dosa serta banyaknya kaum agama yang cenderung daripada menjadi Bisa. Sudah betul kan? Sudah betul. Penyimpangan, oke. Ada lagi? Ada? Oke, jadi betul apa yang telah disampaikan sama siapa tadi? Ini namanya siapa? Ainun. Pak Ainun, ini Carmila. Ya betul. Jadi apa yang telah disampaikan oleh teman kalian Ainun dan Carmila. Jadi reformasi gereja itu timbul karena adanya sebuah penyimpangan. Ya. Jadi sebelum kalian mempelajari tentang reformasi gereja, kalian telah mempelajari yang namanya Renaissance dan humanisme. Artinya awal mula kebangkitan dan kelahiran dari negara Yunani kuno. Ya. Jadi ketika terjadinya Renaissance dan juga humanisme, itu terjadi banyak sekali pergolakan. Ya. Dan pergolakan itu kemudian timbul muncul dari berbagai banyak kalangan. Entah itu kalangan dari para pendeta, dari masyarakat awamnya, kemudian dari pokoknya dari semua kalangan. Ketika pas terjadi Renaissance dan juga humanisme itu banyak sekali pengaruhnya. Hingga kemudian timbullah beberapa pandangan dan juga keteledoran dan juga apa lagi ya bahasanya, meninggalkan ajaran yang sesungguhnya bagi mereka. Hingga kemudian tidak sedikit dari mereka yang mengeluarkan sebuah langkah untuk melahirkan sebuah rencana baru yang bernama reformasi gereja. Ya. Jadi kalangan-kalangan yang masih menganggap bahwa gereja ini perlu diluruskan, ya mereka inilah ya. Pada zamannya Leo Paulus yang ke-10, gereja Santo Petrus di Roma itu mulai dibangun pembangunan gereja dan kemudian membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, Paus itu juga meminta dana dari orang-orang Katolik dan juga orang-orang Eropa melalui uskup daerah setempat sebagai imbalannya. Jadi Paus itu dulu pernah memimpin. Paus itu juga memberikan sebuah indulgensia atau surat pengampunan dosa bagi mereka yang secara sukarela memberikan sumbangannya untuk biaya pembangunan gereja karena kurangnya pengetahuan mengenai masalah-masalah agama itu sendiri. Ya. Jadi pada saat itu ketika Paus Leo 10 ini menjadi pemimpin di gereja Santo Petrus di Roma, dia kemudian mengeluarkan sebuah aturan baru, yakni meminta sumbangan secara sukarela. Ya, jadi siapapun yang memberikan sumbangan secara sukarela, maka mereka akan mendapatkan sebuah imbalan yang imbalan itu bernama surat pengampunan dosa. Mungkin kalau secara spesifiknya kakak kurang paham surat pengampunan dosa itu seperti apa. Kalau di Islam kan pengampunan dosa hanya ya dari Allah. Karena rentetan Tuhan bagi agama Kristen itu apa ya? Ada tiga macam kalau nggak salah. Ada Allah, ada Bapa, ada Ibu, Allah, Bapa, bunda. Ya, pokoknya ada bunda-bundanya juga tahu juga saya. Ini ambil aja. Jadi yang tugasnya tuh belajar itu dong kita. Yang apa yang kita? Cuma disuruh belajar yang ibadah itu. Ya iya, maksudnya Ya. tugasnya belajar ini itu. Sudah. Anak mudanya gimana? Ya, no
aja ya. Enggak terlalu memberatkan sih. Tenang aja, enggak kakak kasih. Enggak kakak kasih sanksi kok. Kakak pengen kalian belajar aja. Ya. Biar kalian enggak malas-malas amat lah membaca buku. Oke? Oke, jadi sekali lagi kakak tanya, ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kakak ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.